adalah mereka punya hak. Harus kita hargai demokrasi kok. Tapi ormas akan amanah nggak sih? Kuncinya di sini. Semua para aulia. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya tanya, apakah saya mantan narkoba? Bagaimana cara menyelamatkan akidah tersebut? Tapi satu sisi, Polda Metro periksa 3 Habib besar, penyidikan tindak pidana penipuan dan UU ITE. Polda Metro Jaya kini tengah melakukan penyelidikan terhadap 3 sosok Habib yang menjadi sorotan publik, yaitu Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik Syihab, serta Habib Bahar bin Smith. Ini menyusul adanya laporan dari organisasi besar yang menuduh ketiga Habib tersebut terlibat dalam tindak pidana penipuan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Langkah cepat yang diambil oleh pihak kepolisian menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Kabar mengenai penyelidikan ini langsung mengguncang masyarakat, terutama kalangan umat Islam yang selama ini mengagungkan ketiganya sebagai tokoh panutan. niki sing ngomong anak putune Kanjeng Nabi putus niku ben melek niku. TNI didukung semua media TV mainstream, saudara. Habib Lutfi bin Yahya, yang dikenal luas dan disegani, kini terjerat dalam isu pemalsuan kuburan yang dituduhkan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Investigasi menunjukkan bahwa pemalsuan kuburan ini dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang tidak etis, di mana Habib Lutfi diduga menjadi otak di balik proyek tersebut. Tidak hanya itu, Habib Bahar dan Habib Rizik juga terlibat dengan memberikan ceramah untuk menyebarkan informasi yang dapat menyesatkan umat, sehingga menambah kompleksitas kasus ini. Dalam pernyataannya, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa jika ketiga Habib ini terbukti melanggar hukum, mereka tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan hukum yang tegas. Kami sedang dalam proses penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Apabila terdapat unsur pidana, kami akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ungkap juru bicara Polda Metro Jaya. Berita ini tentunya mengguncang jemaat di berbagai kalangan. Banyak yang tidak bisa mempercayai bahwa tokoh-tokoh yang selama ini dianggap sebagai pemimpin spiritual dapat terlibat dalam praktik yang merugikan umat. Ini sangat mengejutkan. Kami tidak menyangka Habib Lutfi, yang selama ini kami anggap baik, bisa melakukan hal-hal seperti ini, tulis sejumlah komentar di media sosial. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah bagaimana ketiga Habib ini berinteraksi dengan para pengikutnya selama ini, dan apakah terdapat pengaruh signifikan dari tindakan mereka terhadap kepercayaan umat. Banyak yang merasa bahwa pembicaraan terkait dengan kasus ini akan merusak ikatan yang selama ini dibangun oleh para tokoh tersebut. Kami berharap ini hanya salah paham, tetapi jika benar, ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua, ungkap salah satu netizen. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pemimpin agama untuk bersikap transparan dan jujur dalam menjalankan tugasnya. Dalam situasi apapun, kepercayaan merupakan salah satu pilar utama dalam kepemimpinan. Jika mereka benar-benar terlibat dalam penipuan, hal ini bisa memicu perpecahan di kalangan umat, tambah seorang pengamat sosio-religius. Sementara itu, reaksi dari para Habib itu sendiri belum dapat dikonfirmasi sepenuhnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa mereka sedang bersiap untuk memberikan klarifikasi terkait isu ini, namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang dirilis.